Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam tausiah singkat 5-10 menit. Yang kesempatan ini kita akan membahas seputar masalah yang sedang ramai juga, yaitu tentang praktek GoFood, pesanan seorang kepada Gojek driver GoFood, yang ada analisa dari kajian tertentu yang menyatakan haram. Ini kita akan bahas sejenak. Jadi alasannya karena si pemesan memesan GoFood, lalu Gojek nalangin dulu pakai uangnya, yang itu adalah disebut akadnya utang. Harga pemesanan makanan 85.000 katakan. Sesampainya Gojek ke rumah pemesan, lalu dia bayar 100.000. Di sini ada selisih harga 15.000. Ya, berdasarkan kaidah riba, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mengambil manfaat itu riba. Maka analisa dari segelintir kajian ini menyatakan haram. Jadi ada unsur ribanya. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama perlu difahami ya, bahwa dalam fitur ataupun aplikasi Gojek yang ada itu harga sudah ada. Kita pesan daripada makanan ini harga sudah ada. Ya, harga 85.000. Karena rumahnya agak jauh, jaraknya 3 km, sehingga ongkirnya 15.000. Sebenarnya kalau itu hutang pun dikatakan hutang, oke lah, tapi dia tidak ada berlebih. Karena memang dia bayar setelah Gojek datang ke rumah si pemesan, di situ tertera makanannya 85.000, ya udah, oke, itu hutangnya sudah dibayarkan, sedangkan 15.000-nya itu ongkos kirim. Jadi kalau berdasarkan logika yang singkat ini saja itu bukan riba. Itu sudah pada mekanisme muamalah syariah yang dihalalkan. Tapi kita akan lebih jelaskan lagi. Dalam Islam ada yang disebut dengan akad, yaitu wakalah fil bai', ataupun meminta seseorang untuk membelikan suatu, ataupun memerintahkan akad wakalah seperti ini, meminta tolong seorang untuk membelikan sesuatu dan kita kasih uangnya. Dalil daripada wakalah ini ya, meminta seorang untuk membelikan, tentunya ini ada juga dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 19. Fab'atu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqim minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Itu kan ada. Maka mereka mengutus satu orang dari Ashabul Kahfi yang jumlahnya 7 orang yang tidur 300 tahun dalam gua. Mereka bangun, mereka menyangka cuma setengah hari atau 1 hari karena lapar, padahal mereka tidur 300 hari. Akhirnya mereka mengutus satu orang, ini wakalah namanya. Ya, mengutus satu orang, mengumpulkan uang dengan uang peraknya, dia beli ke pasar satu orang ini, dan diperintahkan cari makanan terbaik. Dan juga harus dengan berlemah lembut, sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan sama masyarakat sekitar, karena sebenarnya mereka tidur bukan cuma setengah hari atau 1 hari, tapi 300 tahun. Baik. Yang kedua, akad wakalah itu ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari pada 3443. Ini bisa kita lacak dalam Maktabah Syamilah sangat cepat, 3443. Sahabat Urwah diminta oleh Rasul untuk membelikan kambing dengan 1 dinar. Tapi setelah beliau bawa ke pasar, dari 1 dinar itu Urwah dapat 2 kambing. Rasul menyuruhnya nih, ya, Urwah dapat 2 kambing. Pas pulang mau kasih 2 kambing ini kepada Rasul, satu orang ada datang membeli daripada Urwah 1 kambing lagi, sehingga Urwah kembali kepada Rasul, yaitu menjadi ada 1 kambing dan 1 dinar. Ya, Rasul ini ternyata dapat 1 kambing dan 1 dinarnya pun dapat lagi, karena di tengah jalan beliau menjual 1 kambingnya tadi. Sehingga dari situ Nabi berkata, sumpamanya Urwah jualan debu pun la robiha. Sumpamanya Urwah jualan tanah, jualan debu, pasti untung juga, kata Nabi SAW. Baik, ini diantaranya akad wakalah. Hadirin para jamaah dirahmati Allah,
adanya daripada kemudahan-kemudahan dari aplikasi Gojek ini membuat seorang makin bisa banyak beraktivitas. Artinya begini, di rumah dia nggak perlu ke warung untuk membeli membeli makanannya, ke toko, dia cukup dari rumah. Dan itu memang sudah ada badan yang memiliki aplikasi ini bekerja dengan tukang ojeknya itu sendiri. Dan ini memang terpercaya. Bayangkan kalau kita tiba-tiba keluar rumah, ada orang naik motor, "Pak, tolong belikan ini 100.000." Jadi bawa kabur lah. Tapi ini tidak, terpercaya dengan aplikasinya. Bahkan wajah orang Gojeknya itu, nomor kendaraannya ada di situ semua. Baik, kita pahami hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa GoFood ya, ataupun GoMart yang sedang kita bahas ini sebenarnya akadnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad jual beli jasa, ya, yang mana akad jual beli jasa ini wakalah untuk beli barang atau makanan. Ini adalah merupakan akad tujuan utama dari kedua belah pihak, bukan hutang piutang itu. Sebab riba yang diharamkan oleh Allah Ta'ala adalah riba yang orang punya duit banyak, tapi dia minjemin 1 juta, kembalikan 1,5 juta, sedang dia ongkang-ongkang kaki saja. Itu yang dilarang dalam agama. Kalau ini bukan tujuan, ya. Jadi yang pertama akadnya adalah sewa jasa tadi dengan wakalah Gojek, yang driver Gojek yang dia berangkat. Yang kedua barulah akad utang, qard atau talangan. Tapi di sini pun hutangnya karena nebeng. Gak mungkin dong, saya rumah di sini, kemudian saya pesan Gojek jaraknya 7 km yang dia mengokekan pesanan kami, kemudian Gojek datang ke rumah kita dulu baru beli makan, nggak begitu. Nah, dari situ Gojek memang nalangin dulu. Berarti akadnya di sini ada dua, yaitu akad daripada jual beli jasa sama akad utang. Apakah boleh dalam Islam seperti itu? Pada zaman dirahmati Allah, dalam hadis Imam Ahmad, nomornya gampang dilacak dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Tirmidzi. Imam Ahmadnya nomor 6918, Imam Tirmidzi nomor 1278. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, gitu ya, 1278. Yaitu bahwa Rasulullah SAW menaha an salafin wa bai'. Rasulullah melarang antara akad jual beli dan hutang dalam satu waktu. Ini memang hadisnya adalah dihasankan diantaranya oleh para ulama, ya. Jadi ada juga dalam lafaz yang lainnya, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Ini seperti apa pemahamannya hadirin antara dua akad ini yang terjadi dalam satu masalah ini? Di situ ada wakalah juga, jual beli juga, dan di situ ada hutang. Sebenarnya apa tahqiqnya? Kata Imam Tirmidzi ketika beliau menceritakan dalam Sunan Tirmidzinya akan pembicaraan Ishaq bin Mansur yang langsung bertanya kepada Imam Ahmad. Qultu li Ahmad, ma makna, yaitu naha an salafin wa bai'. Apa sih artinya hadis yang Rasul melarang antara jual beli dan utang sekaligus? Maka Imam Ahmad menjawab, ayyakuna yaqriduhu qarda, yaitu orang ini memberikan hutangan, summa yubayyi'uhu bai'an yazdad alaih, tapi dia syaratkan harus membeli. Ini yang dilarang. Kamu hutang sama saya, tapi syaratnya kamu beli dulu. Ini yang dimaksud dengan hadis ini, bukan aplikasi Gojek, GoFood yang ada sekarang yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, kalau hukum dari hutangnya ini bukan tujuan, karena kita pesanan makanan melalui GoFood, itu bukan tujuan ngutang. Tujuannya adalah sewa jasanya tadi. Sedangkan hutangnya itu nebeng yang sudah tadi kami katakan. Nggak mungkin Gojeknya itu pulang lagi mendatangi rumah pemesan. Kalau jaraknya jauh terlalu habis waktu, belum lagi bensin dan macam-macamnya. Makanya disebut di sini adalah hutangnya itu terjadi karena nebeng, karena talangan, gitu ya. Nah, ini bagaimana menurut kaidahnya? Kami dapati dalam kitab Qawaidul Al-Fiqhiyah ala Madhabil A'immatil Arba'ah, yaitu kaidah fikih yang ada dalam kitab kaidah fikih menurut 4 madhab, ya. Pada jilid pertama halaman 424 disebutkan bahwa yasbut taba'an ma la yasbut istiqlalan. Jika mengikuti hutangnya itu sebagai akad mengikuti, maka boleh. Tapi la yasbut istiqlalan, kalau dia berdiri sendiri, ya, bukan untuk akad yang mengikut kayak tadi si Gojek GoFoodnya itu nalangin dulu,
itu kan tidak berdiri sendiri, itu cuma ngikut saja, nebeng saja, itu boleh. Tapi kalau dia berdiri sendiri maka tidak boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dari sini maka apa yang terjadi ya, untuk aplikasi GoFood ya, ini adalah halal dan boleh. Apalagi kalau GoPay ya, GoPay itu sudah tertera semua dan dia nggak perlu untuk dikatakan berhutang karena langsung dipotong di situ. Insya Allah halal dan tetap mengaji dari para ulama sehingga muamalah yang seperti ini tidak membuat bingung masyarakat, apalagi banyak umat Islam ataupun warga Indonesia, warga kita, masyarakat kita yang mereka menggantungkan hidupnya dari bekerja sebagai driver Gojek, GoFood, GoMart dan sebagainya. Baiknya dari Allah, kekurangan kami maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.